Ustaz Mikohus. Monggo Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba Radina billahi Radina billahi rabba wa bil islam dina wabil wa bil islam Dina. dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. wabi Muhammad bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana Ilman zidna nafi'a. warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah di print? Sudah di print. Bukan sudah bicara-cara, sudah di print udah mending. Oke, baik. Man a'rada anhu. Yang pertama man, apa man itu? Man, isim kali ya. Oke, yang jelas kalau man itu ya intinya 1:4 atau 1:5 itu. Jadi hampir semua jenis man itu isim, kecuali satu aja. Itu pun jarang terjadi. Kalau man itu harf itu kalau dia bermakna tidak. Man yang bermakna tidak itu kalau ada ilah di belakangnya ya, sesudahnya kalau ada ilah, maka man itu bisa bermakna tidak, dan ketika bermakna tidak itulah nanti man itu adalah dia harf. Sedangkan di luar itu, atau gampangannya kalau tidak ada ilah di belakangnya, sesudahnya kita lanjutkan bacanya, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Kok nggak ada ilah, ya sudah, berarti dia pasti isim. Cuman nanti lanjutannya adalah isim apa, karena man itu isimnya jenisnya lumayan, tidak lebih dari satu ya. Ada man itu isim mausul, man itu bisa juga isim istifham, man itu juga bisa isim syarat ya. Jadi ada minimal ada 3 atau 4 lah ya. Antara man mausul, man istifham, kemudian ada man syarat. Man syarat. Nah, ini man syarat itu apa? Ketika dia sebagai syarat, sebagai isim syarat itu ada hubungannya dengan kalimat sebab akibat. Ada sebab dan akibat. Kalau sesudahnya man itu nanti kalimatnya agak panjang, kemudian ada indikasi sebuah kata sesudahnya man atau sebuah kalimat sesudahnya man yang bermakna atau yang pantas atau layak dikasih maka itu namanya isim syarat. Apalagi kalau ada fa-nya, kira-kira di belakangnya ada fa-nya? Ya, fa. Nggak ada. Oh, ada. Ada. Fa. Fa'innahu kan? Nah, itu berarti namanya isim syarat. Ada jawabannya, ada akibatnya gitu. Di bahasa Arabnya akibat itu jawaban dari suatu permasalahan.
Akibat itu adalah jawaban dari sebuah sebab gitu ya. Nah, itu man itu mempunyai efek menyebabkan sesuatu. Jadi barang siapa begini, maka ini barang siapa berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. Dosa itu sebagai akibat dari perbuatan buruk. Nah, itu namanya syarat namanya. Ada sebab, ada akibat. Nah, jadi ini namanya yang penting apa? Isim, fi'il atau harf yang penting di sini? Isim. Oke, isim. Kalau Isim. ditanya lebih dalam lagi, isimnya isim apa? Isim Jawabannya apa? syarah. Isim Isim syarat. syarah. Oke. Bukan syarah ya, syarat pakai to, shin, wa, wa. Syarat. 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 Oh, syarat. Ismu syartin. Pakai to. Nah, kemudian yang kedua, a'rada. 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 Hmm. Fi'il. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Ini apa fiil madi? Fi'il. Fi'il maudi. Berapa Tadi. huruf? Berapa huruf fi'il maudinya? Ya. 4. 4. Oke. Kemudian nomor 3, an. Apaan? An. Harf. Har. Harf apaan? Harf untuk. Apa untuk? Harf jar. Jar. Ya, Oh, an itu Jar. harf jar. Lupa. Ya, teman-temannya min, ila, an, gitu kan, ala, semuanya itu harf jar. Harf Nomor jar. 4, Oke. hu. Apa hu? Isim. Isim Domir. domir. Isim dhamir. Nomor Baris. 5, baris muttasil ya. Tasil. Nomor 5, fa. Fa. Harf. Harf. Harf apa? Harf. Harf. Nah, tadi yang kita sebutkan tadi namanya Jawab syarat. harf Apa? jawab gitu aja. Jawab. Oh, harf. Harf jawab ya. Jadi Pak jawab ini jawaban man ya, man a'rada. Kemudian nomor 6, inna. Inna. Hmm? Inna itu Inna. apa? Harf. Inna itu harf ya. Harf. Salah. Harf apa? Harf inna. Harf. Apa ya? Harf. In Harf taukid. taukid. Ya, betul, harf taukid. Karena dia mempunyai makna sungguh. Semua yang bermakna Sungguh. sungguh itu namanya taukid. Menegas. Mau di depan, mau di belakang. Di belakang itu biasanya hanya nonnya saja kalau di belakang. Atau nanti juga seperti lam, ada lam itu la, itu juga artinya sungguh, dan juga harf taukid. Ada qad juga bisa. Baik, kemudian 7, hu lagi. Nomor 7. Domir. Isim dhamir. Domir. Isim muttasil. Nomor 8, yahmilu. Fi'il. 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 Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il. Mudhari. Fi'il Beri. mudhari ya, fi'ilnya fi'il mudhari. Kemudian nomor 9, yauma. Isim. 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 Oke, isim. Tengahnya mati itu ya. Tengahnya mati boleh. Apalagi alasannya? Selain tengahnya mati. Apa ya waktu itu? Ayo, tandanya isim yang resmi itu ada 4. Pilih aja salah. Ini apa? Setelahnya jatuh. Jadi apa namanya? Jadi apa? Mudhof. 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 Mudhof itu disandarkan pada isim yang berikutnya. Makanya al-qiyamatinya itu jar, ya, karena yaumanya nyandar ke al-qiyamati. Kemudian nomor 10, al-qiyamati sendiri Isim. 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 Baik. Kemudian nomor 11, wizron. Isim juga. Isim juga ada tanwin ya. Pokoknya kalau al sama tanwin itu tanda yang paling mudah ditebak. Kemudian Ya. nomor 12, khalidin. Fi'il. Isim. Nah, ini baru kalau nggak ada al, nggak ada tanwin, baru ada beda pendapat tuh. Ada yang fiil, ada isim, ya. Nah, biasa itu kalau nggak ada tanda yang jelas itu Iya. spekulasi semua. Spekulasinya keluar. Isim ini isim Kalau jamak ini jamak apa itu? betul, jamak mudzakkar. Ada Muzakkar. ya nunnya itu di belakang. Wah, Iya. jadi isim ya. Kemudian fi 13. Harf. Harf. Oke, harf Harf jar. jar. Betul. 14, hi.
Isim domir. Isim dhamir baris muttasil. Nomor 15. Wah. Af. Is harf. Harf ya, harf. Karena dia di awal ini kan wakof ya. Istinaf. Bisa istinaf. Kemudian nomor 16. Sa, Sa itu Sya. ini namanya, sa, Ya, apa ya? apa ya? fiil ya, fiil. Fiil apa? Insya Allah gitu ya. Bukan. Itu Kalau insya Allah itu sinnya lain. besar. Oh, Ya. Ini sinnya kecil. udah bener Sa. kan salah. Jadi kalau Ayo. kalau salah mengucapkan shin itu maknanya berbeda jauh. Kalau sya'a pakai Oh, shinnya ada titiknya, itu artinya menghendaki. iya. Artinya Ini bukan ya. menghendaki. Oh. Tapi kalau sinnya kecil, sa'a itu artinya buruk atau jelek. Oh, buruk. Makanya kalau kepleset sinnya itu maknanya jauh. Jadi kalau sinnya kecil misalkan, kita mengucapkan insya Allah artinya apa? Buruk. Sinnya kecil. Nah, bukan, sinnya besar. Hah? Oh, Sinnya pakai titik. Insya Allah artinya apa? Kalau Jika. Allah menghendaki, jika Allah Jika menghendaki, Allah menghendaki. Kalau jika sinnya kecil, artinya gimana? in. Oh, jadi in itu jika ya? Jika. Ini kecil apa besar? Ini Kecil. Nah, kalau Ini misalkan kecil. kita nih salah mengucapkan, mestinya kan sinnya besar, ada titiknya, insya Allah. Insya Allah. Kemudian kita kepleset, jadi kecil itu nggak ada titiknya, insya Insya Allah. Allah. Artinya apa? Oh, Allah buruk. itu nggak tahu Iya, tepatnya. makanya jika Allah buruk kan gitu kan, nggak Oh, bagus. iya nggak boleh ya. Ya, jadi Iya. salah huruf saja sudah maknanya Artinya udah beda. jauh ya. Oke, sa'ah. Wasa'ah nomor 16 sa'ah. Nah, kebetulan baik sa'a yang sinnya kecil maupun yang sya'a yang sinnya itu besar, shin ya, pakai shin, itu sama-sama fi'il madhi. Oh, fi'il madi. Ya, fi'ilnya fi'il madhi. Madi. Oke, sepertinya sudah waktunya kita mengenal kembali. Dulu kan sudah pernah, cuman kita tarik lagi karena waktu itu agak bikin pusing begitu kan. Jadi Yap. materinya nggak kita teruskan. Nah, tentang itu loh, tentang Kaidah-kaidah kenapa, ilah itu. betul. Jadi kenapa bisa jadi begitu? Kan mestinya kalau fi'il madhi yang 3 huruf itu kan hidup semua. Kenapa kok bisa ada yang mati? Kenapa bisa ada alif di situ? Padahal alif itu kan tidak pernah menjadi huruf asli. Ya, itu catatan yang penting itu adalah bahwa alif itu tidak pernah menjadi huruf asli. Jadi kalau ada alif muncul di sebuah kata, itu kemungkinannya ada 2. Yang pertama adalah dia bisa jadi tambahan. Tambahan itu bukan dari kata dasar inti. Yang kedua, kalaupun toh dia posisinya dalam posisi yang kata dasar inti, dia bukan sebagai huruf yang asli, melainkan sebagai pengganti. Nah, yang bisa digantikan alif itu cuma 2 huruf, yaitu wawu atau ya. Jadi, saya ulang ya, alif itu, ya, alif, kalau bila dia muncul dalam sebuah kata, alif itu tidak pernah menjadi huruf asli. Maksud tidak pernah menjadi huruf asli itu, kalau ada alif muncul dalam sebuah kata, alif itu tidak bisa kita jadikan patokan untuk mencari arti kata tersebut di dalam kamus. Karena alif bukan bagian dari huruf dalam pencarian kata pada kamus. Kenapa? Karena alif itu bukan huruf asli. Nah, alif itu tidak pernah menjadi huruf yang dari kata dasar itu nggak pernah. Kemungkinan alif ketika muncul ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia sebagai tambahan. Tambahan itu maksudnya di luar kata dasarnya masih utuh, tapi kok ada alif itu tambahan.
Baik tambahan itu posisinya sebagai dhamir, mau posisinya sebagai apapun itu, yang penting tambahan, bukan kata inti. Yang kedua, kalaupun toh dia berposisi dalam kata apa namanya huruf inti, maka sebenarnya alif itu cuma kamuflase. Alif itu cuma kamuflase, bukan penampakan huruf yang sebenarnya. Nah, terus kalau dia kamuflase, dia mengkamuflasekan dari apa? Dia ada dua kemungkinan. Dia menjadi kamuflase dari wawu atau kamuflase dari ya. Cuma kemungkinannya dua itu. Jadi kita harus mencari kemungkinan. Seperti ya, contoh pada saat. Ini kalau kita lihat secara kasat mata, fiil itu kan minimal 3 huruf kan. Ya. Karena yang tampak itu huruf apa saja? Sa'a. Sin, alif, sama hamzah. Ya. Nah, alif sama hamzah itu berbeda ya. Kalau hamzah memang betul-betul bisa asli gitu ya. Nah, sin, alif, hamzah. 3. Nah, alif di situ berposisi pada huruf dasar kan? Dia di tengah kan? Ya. Nah, kita harus ingat bahwa kalau dia memposisikan pada 3 huruf kan berarti seolah-olah dia asli semua. Tapi alif itu pasti nggak asli. Dia sebagai kamuflase. Kamuflase dari apa? Kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak wawu, pasti ya. Ya. Nah, kita harus berspekulasi. Kira-kira enaknya wawu atau ya? Ini kan? Coba kita tebak coba. Kira-kira Sawa'a atau yang sawa'a? yang digantikan Ya. alif di situ wawu atau ya? Tebak-tebakan. Wow kali ya. Wawu kali atau iya kali. Nah, oke. Coba kita coba mencari kata yang sering kita dengar. Sering kita dengar. Ada sayin, bukan? Bukan, itu kan Sayin kodir. shinnya besar. Itu shinnya besar. Oh, itu gede, salah Coba, terus deh. ini. Kalau ada orang, biasanya kan sering kalau orang meninggal, itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak husnul khotimah, apalagi? Su'ul. Husnul. Ya, lawannya Su'ul. husnul. Su'u. 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 Itu sinnya panjang kan? Su'u. Berarti su'u. Berarti apa? Panjangnya apa? Wow. Wow. Nah, gitu kan. Artinya sama-sama buruk toh. Jelek kan? Oh, iya, iya, iya. Nah, kayak Jadi gitu cara harusnya mencari. sawa'a. Betul. Asalnya adalah sawa'a. Karena tengahnya adalah wow. Itu cara mencarinya. Jadi kita cari kata yang pernah kita dengar yang akrab gitu ya. Yang kita pernah akrabi kata-kata itu. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya itu adalah yang kita cari. Ya, seperti kata su tadi, itu dari sering kita dengar su'ul khotimah. Ada lagi su'ul zon, ya, berprasangka buruk, berprasangka jelek. Iya, suuzon kayak yang paling akrab. Iya, su'ul zon. Ya, yang sering dengar ya. Ya, jadi su'ul zon sama husnul zon. Husnul zon kan berprasangka baik. Baik, Kalau berprasangka buruk, su'ul zon. Nah, su'u itu sin, wawu sama hamzah. Tapi Suzon. jadi sa'a itu adalah bentuk fi'il madhi dari su'u. Kalau su'u itu bentuk isim ya, masdar. Nah, itu. Jadi yang penting itu adalah bahwa alif itu tidak pernah menjadi kata dasar. Sehingga kita tidak perlu menjadikan alif sebagai patokan mencari arti sebuah kata di dalam kamus. Karena alif itu keberadaannya hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama sebagai tambahan. Kemungkinan kedua adalah dia kamuflase dari wawu atau ya. Jadi bisa mewakili wawu, kadang mewakili ya, tergantung kebutuhan. Tapi tetap alif. Sandarannya wawu atau ya itu cuma alif. Lebih sering mana Pak Ustadz? Ya. Lebih sering wow apa ya? Sama 50-50. Oh, sama 50-50. Oh. Ya, cuman tinggal kita harus rajin-rajin mencari
alternatif ya. Artinya gini, mencari-cari kata yang pernah kita dengar, yang pernah kita tahu, disama-samakan gitu ya. Ini apa ya? Su jelek, Sa'a katanya jelek. Terus kita juga pernah mendengar kata jelek yang lain dalam istilah lain gitu. Seperti tadi su'udzon, oh berarti wow. Itu mencari-cari kan su'udzon kan jelek kan, buruk kan, buruk sangka. Su'udzon, su'ul khotimah, buruk akhirnya kayak gitu. Jadi tidak ada yang lebih dominan di situ. Jadi kemungkinannya 50-50. Bisa wow, bisa ya. Sama-sama banyak. Baik, kita lanjutkan nomor 16 sudah ya, fi'il. Kemudian nomor 17, la. Harf. Ha. Harf jar. Jar. Nah, harf jar ini, lam yang berharokat fathah dan pendek, itu dia harf jar kalau berhubungan dengan, kalau bersambung dengan domir, isim domir. Ya, ya. Lahum, lakum, lana, kayak gitu-gitu kan. Apa lagi? Lana, lakum, lakuma, gitu-gitu. Lahuma, lahum, lahu. Itu kalau bersambung dengan domir, maka lamnya itu, la yang seperti itu, adalah harf jar, yang artinya bagi. Tapi kalau lam yang sama, tulisannya sama, pendek, fathah, tulisannya sama, tapi kalau sesudahnya itu bukan domir, berarti dia bukan harf jar. Dia adalah harf taukid bisa jadi, Oke. nah, ya, atau harf jawab dari lau biasanya. Jawaban atau akibat dari kata-kata lau, kalau. Yang jelas dia bukan harf jar, bukan artinya bagi. Kebetulan di sini nggak ada contohnya. Mungkin nanti di ayatnya ya, mungkin ada contoh nanti. Yang jelas pokoknya kalau ketemu la yang pendek seperti ini, tinggal dilihat belakangnya domir atau bukan. Kalau domir pasti artinya bagi, ya harf jar. Tapi kalau bukan domir, maka pasti bukan harf jar. Terus harf apa? Bisa taukid. Taukid itu artinya sungguh. Bisa juga lamnya itu mempunyai arti jawaban, yang maka. Kalau sebelumnya ada lau. Walau sya'allahu la dhahaba. Nah, ini ya. La dhahaba bisam'ihim wa abasarihim. Kalau Allah menghendaki, maka Allah pun bisa melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Walau sya'allahu la dhahaba. Maka dia bisa melenyapkan bisam'ihim wa abasarihim, pada pendengaran dan penglihatan mereka. Itu kalau lamnya jatuh setelah lau. Artinya maka. Tapi kalau tidak sepertinya lau, itu kebanyakan mempunyai makna sungguh. Ya, termasuk harf taukid. Ya. 18. Hum. Karena dia bersambung dengan domir. Domir, isim domir. Terus yauma. Isim. Isim ya, kayak tadi yang di nomor 9. Ya. Kemudian al-qiyamati. Sama seperti nomor 10. Isim. Isim juga. Himlan. Isim. Isim juga. Baik. Sekarang yang bikin mufrad, tasniah, dan jamak. Nasir. Nasir itu penolong. Kalau ini nasir, ada penolong kita, penolong kami. Kalau rofa, maka bunyinya menjadi Nasiro. rofa. Nasi. Runa. Nasiruna. Benar ya? Nah, jadi nanya itu sebagai mudhof ilaih ya. Ya. Nggak boleh ditanwin karena sebagai mudhof. Nasiro. Nasiruna, penolong. Karena nasir nggak ada tak marbutohnya, berarti dia laki-laki. Seorang mudzakkar, laki-laki, penolong kita, penolong kami. Sekarang kalau jar maka Nasirina. nasirina. Nasirina.
Kalau nasob, Nasiro. Nasirona. nasirona. Nah, sekarang dua orang penolong kami. Rofa, Nasiro. Nasir. gimana? Dua. Nasirona. Rotani. Aha. Nasirotani. Jadi Nasirona. Nasiro. Nasirona. Oh, Nasirona. Oke, iya, iya. Nasirona. Kalau jar sama nasob, Nasirina. salah. Itu jamak. Salah. Nasirina. Rina. Nasiroini. Jadi Nah, Nasiroini. Roy. Roini. Nah, Roy. Nah, roknya fathah ya, jangan kasroh. Kalau kasroh nanti sampingnya sini. Oh Kalau ini iya. dua penolong Roy. Kan asalnya Nasiroi ini. Ni-nya dibuang menjadi Nasir. Nasiroi. Kenapa ni-nya dibuang? Karena mudhof. Mudhof. Ya, karena mudhof. Baik, sekarang beberapa orang penolong kami. Jamak mudzakkar, rofa. Nasiruna. Jadi Nah, Nasiruna. nasiruna. Oke, sekarang jar sama nasob. Nasirina. Nah, itu kan sama kan? Mirip. Maksudnya Ya, Iya, mirip. ini kalau tidak waspada nanti maknanya juga sama, ketukar juga. Kalau nasiroi itu dua orang penolong, kalau nasiri banyak penolong. Ya. Oke. Sekarang yang muannas perempuan, rofa tunggal. Nasirot. Ru. Nah, Oke. Nasiru. Nasirotuna, Nasirut. nasirotuna. Kemudian jar. Nasirotina. Oke. Kalau nasab, Nasirana. Nasirotana. nasirotana. Sekarang dua orang perempuan penolong tapi rofa. Nasirotan. Nah. Nah, Oke. Nasirotana. Kalau jar sama nasab, Nasirotai. Tin. nggak pakai dihidupkan. Mati Nasirot. aja. Nasirot. Nasirotaina. Nah, Nasirotayna. kalau yang dihidupkan itu kalau sesudahnya mati lagi. Oh Ya, iya. misalkan seperti ketemu al kayak gitu ya. Jadi kalau hidup itu yaknya dimatikan saja. Nasirataina. Sekarang mujamak tapi muannas, perempuan-perempuan penolong kami. Nasirot. Nasirot. Tuna. Nasiratuna. Nasirotuna. Kemudian Ya. jar sama nasab. Sama ya. Nasirotina. Nasirotina. Nasiratina. Oke. Sudah, sekarang nih pola keempat. 3 huruf. Pola yang keempat itu rumusnya IA. I. Ya, IA jadi bunyinya Atiro. atiro. Oh. Atiro. Mudhari'nya Ya. Terus. rumusnya kan IA ya. IA. Ya. I madinya Ya. A mudhari'. Oh, saya. Ya, Ya. toru. Om. Ya, toru. Ya. IA. Ya, I kasro A mudhari'nya. Ya, toru. Jadi fokus di poknya itu. Atiro, ya, toru. Huruf tengah. Jadi pola 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang 3 huruf itu perubahannya ada di huruf tengah. Atiro, ya, toru. Fi'il amarnya. I. Ik. Al. Itor. Ya, toru. Isim makna subjeknya. Altirun. Tirun. Altirun. Makna objek. Ma. Malurun. Ma'furun. Makna tempat waktu. Maktorun. Turun. Oke, kita lihat ke fi'il mudhari'. Ma'furun. Pola 2, AI. AI. Pasoma. Asoma. Terus fi'il mudhari'nya. Orangnya. Ya. Ya. Simu. Yaksimu. Ya'simu. Fi'il amarnya. I. Iksim. Ya'sim. Kemudian
Makna subjek Isim. Isim. ya, karena harus I ya, bukan A. Kalau Ya. A itu nanti 4 huruf. Ya. Kemudian isim makna subjek Simun. Simun. Simon. Imun. Kemudian makna objeknya Maksumun. Ma maksum. Maksumun. Pernah dengar kata maksum? Iya, maksum. Asum. Maksum. Maksum. Bukan maksum sama Pak Sum, bukan. Hmm. Kan itu loh, Nabi itu maksum. Dengar. Nabi dan Rasul, para Rasul itu maksum. Maksum itu terjaga. Terjaga dari kesalahan. Bukan tidak pernah salah. Karena manusia kan. Tapi kesalahannya dijaga. Artinya dijaga itu ya diluruskan langsung oleh Allah. Kalau kita siapa yang lurusin kalau kita salah? Kalau kita salah ya salah kalau nggak ada yang inget. Kalau para nabi itu maksum, maksum itu terjaga, langsung dikasih wahyu. Kalau salah dikasih wahyu, langsung ditegur. Karena kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi untuk sebagai contoh bagi umatnya. Kalau kesalahan begini itu nanti solusinya bagaimana? Itu dicontohkan langsung sama Nabi. Allah membuat apa namanya sampel cara kalau salahnya begini nanti perbaikannya begini itu langsung ke Nabi. Maksum. Terus tempat waktu Eh, Maksomun. Maksomun. maksim. Kasimun. Oh, Maksim. Oh Kenapa? iya, ikutin film Karena mudhari ngikut ya. mudhari'nya. oh iya, iya. Kalau mudhari'nya kasroh, ikut kasroh pula. Tapi kalau mudhari'nya tidak kasroh itu bisa fathah, bisa dhammah ya. Ya. Kalau tidak kasroh, maka tempat atau waktu itu harus fathah. Ya. Harus fathah. Baik, sekarang berikutnya pola Aku. 1. Aku, betul. Arka. Araka. Aroka, mudhari'nya. Ya'ruku. Ya, Ya, aruku, fi'il amarnya. I'ruk. Salah. uruk. Oh, Uruk. aruk. Ya, Iya, kalau O itu ikut ya. Kalau O Iya, itu benar. ikut, hamzahnya ikut. Oh, aruk. Uruk. Terus, makna subjeknya. Eh, A. Kun. Kun. Arikun. Terus makna objeknya. Ma'rukun. Ma'ru. Kun. Makna tempat waktu. Ma'ri. Makrokun. Rokun. Tuh. Rukun. Ingat mudhari'nya itu. That's it. Makrokun. Ma'rok. Ma'ro. Ma'rokun. Ya. Ya. Yang kasroh saja yang diikuti. Ya. Selain kasroh semuanya fathah. Oke, baik. Sekarang berikutnya. Ini sejatinya sebenarnya berapa huruf? 5. Oke, Kalau 5. 5 kan? Ya, betul 5. Tambahannya pasti 2. Apa tambahannya? Tambahannya tasjid Tasdid. Tasdid sama? sama Sama alif. sama alif. Mana alif? Nggak Nggak ada ada. alif. Nggak ada alif tuh. Ya udah tasjid aja. It aja. Kan tambahannya pasti 2 kan 5, aslinya 3. Tambahannya pasti 2. Oh, 1 tak. Tak sama Oh iya. tasdid. Kalau begitu bunyinya apa? Taat toro. Taat Taat poro. Ikut wazan apa? Ikut wazan. Wazan. Tafa'ala. Apa? Tafa'ala. Terus ingat ada ciri khas pada fi'il madhi yang berawalan tak itu harus diingat. langsung Yaitu pas tinggal ditambahin. ya Kita tambahin ya. fi'il mudhari'nya Ya Ya. taat Ya ta'at toru. toru. ya oke ya taat paru nggak perlu ke bawah kan nggak perlu kasro. Ya. Kemudian fi'il amarnya langsung Ta'at to. taat par langsung sukun Taat. ya nggak perlu ada tengahnya ke bawah Ya. khusus yang berawalan taat par. Masdarnya langsung juga ini langsung apa? Langsung Tahajud.
Langsung dhamma. Turun. Langsung dhamma tengahnya. Ta'at Turun. turun. Nah, jadi main langsung-langsungan aja tuh kan. Kalau awalnya ta, ya. Jadi kalau mudhari tinggal langsung ditambah ya, nggak perlu merubah harokat tengah. Kemudian kalau fi'il amar langsung aja disukun, nggak perlu ada perubahan apapun di tengahnya. Masdar pun langsung aja dirubah dhamma di tengahnya. Saat turun. Ingat-ingat apa kemarin? Tahajud, Tahajud. apa lagi? Tadabbur, tafakur, Tafakur. takorub. Ya. Oke. Kemudian isim makna subjeknya, pelakunya. Muta'atun. Muta'attirun. Muta'athirun. Kalau makna objek, Muta'attarun. Turun. muta'athirun. Makna tempat waktu sama Sama muta'atur. muta'athirun. Kalau begitu huruf aslinya, 3 huruf aslinya adalah satu apa? Ain. Ain, terus To. to sama. Ro. Nah, nanti huruf inilah yang kita jadikan modal mencari kamus, mencari maknanya di dalam. Oke. Berikutnya, ini berapa huruf? Itu 2, 3, 4, 5. Tambahannya pasti 2. Tambahannya apa dan apa? Alif dan ta. Jangan alif. Hamzah. Hamzah. Hamzah apa namanya? Hamzah wasal. Hamzah wasol. Pokoknya hari ini nggak boleh bilang alif. Iya. Itu mah kayak orang belum pernah belajar. Ya biar, maksudnya biar ada bedanya gitu. Iya, oke. Sekarang bunyinya. Apa? Iya. Iya. Tasob. Oke, iya. Tasawuf. Sekarang berarti wazannya apa? Ta'ala. Ta'ala. Baik, ifta'ala. Kalau sudah bisa mencari wazan itu sudah bagus. Ya, iya itu bagus daripada enggak. Oke, Udah iya, naik kelas. tasoma. Ya, kelas. Ya, tasoma. Nah, kalau tidak berawalan tak, kan berbeda kan? Kalau tadi tak Ya. itu kita nggak perlu mikirin harokat di tengah. Harokat. Tapi kalau sudah ini harus dipikirkan. Huruf Ya. tengahnya harus kasro Ya. kalau pada mudhari dan mu'amar ya. Kalau begitu, Ya. yang tasoma mudharinya apa? Ya, tasimu. Nah, ya, Ya. tasimu. Harus ke bawah. Fi'il amarnya? Iktasim. Nah, ya, tasim. Gitu ya, harus ada ke bawahnya. Ini ke bawah tuh. Nah, kalau untuk yang awalannya Hamzah, cara bikin masdarnya masih ingat. Harus ada alif di sebelum terakhir panjang itu. Oh. Terus tengahnya, huruf yang masih hidup di tengah sebelum panjang itu kasroh. Ayo, gimana? Iktasimun. Iftasi. Yang panjang itu pakai alif. Fathah. Iftasa. Rumusnya begitu. Kalau yang berawalan Hamzah, Hamzahnya tetap kasroh. Nanti huruf tengahnya itu dipanjangkan pakai alif. Fathah ya. Nah, Iya. sebelum panjang, kalau masih ada yang hidup di kasroh. Iktisomun. Oh ya. Nah, iya. Somun. Iya, ti ya. Iya. Sebelum yang paling belakang di fathah, ya dipanjangkan. Terus kalau sebelum panjang, kalau masih yang hidup, ada yang hidup, kasrohkan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan. Tapi kalau ada, maka harus dikasrohkan. Sekarang isim makna subjeknya. Mu'tasimun. Mu'tasimun. Kalau makna objek sama makna tempat waktu sama ini? Mu'tasomun. Mu'tasimun. Sekarang huruf aslinya apa saja? Ain, Terus? Mim. Sod sama? Mim. Sekarang berikutnya ini berapa huruf? 4. 4. Tambahannya pasti 1. Apa tambahannya? Alif. Alif. Nah, itu tadi yang kita bilang ya, alif itu
Kalau nggak tambahan, pasti kamuflase. Ini termasuk yang tambahan. Alifnya ini termasuk yang tambahan karena huruf aslinya utuh, tidak ada yang berubah. Ya kan? Baik. Sekarang Iya. bacanya. Arok. Aroka. Roka. Aroka. Oke. Jadi sebenarnya tahu dari mana kita bacanya Roka? Tahu dari mana? Wazannya. Bacanya. Wazannya itu namanya bukan Ariki gitu kan? Ya kan nggak boleh kayak gitu. Kenapa bisa Roka kok tahu gitu kan? Ya karena ada wazannya. Wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala. Artinya bahwa baca tulisan Arab yang gundul itu ada rumusnya, nggak asal baca gitu loh. Dan ada polanya. Jadi nggak usah kita itu terlalu wow gitu ya kalau ada itu tulisan Arab nggak ada harokatnya bisa dibaca biasa saja kalau sudah tahu rumusnya ya. Jadi ya itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Dan kita sudah tinggal selangkah lagi untuk ke sana. Oke, baik. Sekarang ini 4 huruf. Pasti jenis 4 huruf itu kalau mudhari'nya punya Yu. ciri khas. Yu. Betul, yu. Kalau begitu, Roka yang Yuriku. apa? Yuroku. Ainnya mana? Ainnya mana? Yuaroku. Yu'ari. Yu'ariku. Yu'ariku. Yuariku. Jangan disimpan itu ainnya. Ariku. Iya. Terus fi'il amarnya. Arik. Arik. Untuk khusus yang model kayak gini, yang 4 huruf yang pakai alif, kalau masdar, masih ingat nggak? Masdarnya apa caranya? Itu yang Caranya sama seperti bikin makna objek, tinggal Oh ya. ditambahin tak marbutoh. Oke. Rokokatun. Apa gimana? Gimana? foto Mu'arokatun. mu'arokun. Mu'arokatun. Rokatun. Oh ya ada. Tinggal dikit lagi. Sama seperti bikin objek. Kan kalau bikin objek kan apa? Mu'arokun. Gitu kan? Mu'arokun. Nah, terus ditambahin tak marbutoh. Mu'arokatun. Oke. Sekarang makna subjeknya apa? Mu'arikun. Mu'arikun. Makna objeknya sama tempat dan waktu. Rokun. Rokun. Mu'arokun. Sama huruf aslinya adalah Ain ro kaf. Roka. Oke. Baik. Sekarang tasrifnya istilahi menyesuaikan pada pelaku atau fa'ilnya. Jadi i'tasoma. I'tasoma itu dia seorang laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, Iktasomat. Roma. i'tasoma. Kalau mereka berdua untuk laki-laki, Iktasomat. i'tasoma. Kalau mereka berdua untuk perempuan, Kita semua i'tasomata. Ya kan? ya. I'tasomata. Kalau mereka laki-laki, jamak. Iktasom. I'tasomu. Mereka pakai perempuan semua. Iktasomna. Nanya pendek ya. I'tasomna. Kamu satu orang laki-laki. Iktasomat. Bukan, ayo. Taksomta. I'tasomta. Harus mati ya sebelumnya. Ya. I'tasomta. Kalau kamunya perempuan. Iktasomti. I'tasomti. Kalau kalian berdua. Iktasomtuna. Oke. Masih perempuan sama. Kemudian kalian laki-laki. Iktasomtum. I'tasomtum. Kaliannya perempuan. Iktasomtunna. I'tasomtunna. Kalau aku. Iktasomtu. I'tasomtu. Kami. Iktasomna. I'tasomna. Ingat. Laki-laki jangan sampai lupa. Ini kalau nanya dipendekkan untuk mereka perempuan. Kalau dipanjangkan baru bermakna kami. Artinya nggak boleh ketukar panjang dan pendeknya. I'tasomna sama i'tasomna. Oke.
Sekarang fi'il mudhari'nya. Kalau i'tasama tadi fi'il mudhari'nya. Ya. Tidak. Yuk. Yuk. Nah, enggak. Yuk itu 4. Ini kan Ya. 5. Oh Ya. iya. Ya. Ya. Tosimu. Oke, ya'tasimu. Dia laki-laki, ya'tasimu. Kalau dia perempuan, Tak. Tasimu. nah, ta'tasimu. Kalau mereka berdua laki-laki. Ya. Tak. Tasimani. Tadi Ya'tasimani kalau mereka berdua perempuan. Tak. Tasimani. Oke, tak ya. Ta'tasimani. Mereka laki-laki. Ya. Tasimuna. Ya'tasimuna. Merekanya perempuan. Ya. Tasimna. Tasimna. Ya'tasimna. Dapat tahu ya. Ya'tasimna. Inna. Kamu satu orang laki-laki. Anta. Tak. Tasimu. Ta'tasimu. Kalau kamu perempuan satu, anti. Tak. Tasim. Tak. Tasim. Tak. Tasim. Mina. Ta'tasimin. Ta'tasimin. Kalian berdua. Sekarang, kalian berdua laki-laki. Tak. Tasimani. Kalau kalian berdua perempuan, Tak. Tasimani. kalian jamak laki-laki. Tak. Tasimuna. Kalau kalian jamak perempuan, Tak. Tak. Tasim. ta'tasim. Tasimna. Kalau aku, Aku ya. Tak. Aku. Tasim. Tasim. ta'tasimu. Tasimu. Kalau Nak. kami, Tasimu. ta'tasimu. Oke. Sekarang fi'il amr. Fi'il amrnya i'tasama itu apa? Iktasoma. I'tasama fi'il amrnya. Iktasim. Iya, Iktasim. i'tasim. I'tasim. Itu fi'il amrnya. Kamu. Sekarang perintahnya kepada kamunya, kamu perempuan, satu orang. Ya. Tasimi. Iya, tasimi. Iya, tasimi. Kemudian kalian berdua. Ya. Tasima. Iya, tasima. Kalian berdua sama laki perempuan. Iya, Tasim. tasima. Nah, sekarang kalau kalian jamak laki-laki. Ya. Tasimu. Iya, tasimu. Kalian jamak perempuan. Ya. Tasim. Nah. Nah. Iya, tasim. Oke, sekarang kita urai sebuah kalimat. La taqtulus sayda wa antum hurum. La taqtulus sayda wa antum hurum. Ini jumlah apa dulu? Fi'liyah atau ismiyah? Iya. Ya. Iya. Mana fi'ilnya? Tak dulu. Taqtulu. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' jenis apa? Fi'il mudhari jenisnya yang nunnya hilang. Kan ada 3 tuh. Ada fi'il mudhari' sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada fi'il mudhari' af'al khamsah. Ini fi'il mudhari' jenis yang mana nih? Yang akhirnya sahih. Af'al hamsah. Af'al khamsah, kan ada wawunya tuh. Wow. Ya. Kalau ada tambahan dhamir wawu untuk jama atau dhamir alif untuk berdua, Khamsah. atau ya, itu namanya af'al khamsah. Kalau sahih akhir itu kalau nggak ada wawunya, kalau nggak ada alifnya itu baru sahih akhir. Iya. Mu'tal akhir pun begitu sama. Oke. Nah, jadi ini jumlahnya jumlah fi'liyah, fi'ilnya pun fi'il mudhari. Taqtulu. Tulu itu fi'il pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya kira-kira? Wow. Oh. Kemudian as-sayda itu fi'il apa isim? As-sayda. Isim. Isim. Oke, as-sayda itu rafa' nasab atau jar? As-sayda. Da. As-sayda. Nasab. Oke, nasab. Tanda nasabnya mana? Akhirannya fathah. Fathah.
Kira-kira penyebab nasabnya apa? Karena dia objek, bukan? Betul. Objek dari Dari taktulu. Oke, berarti sampai asoida di situ kalimatnya sudah sempurna, Bu? Udah. Sudah selesai sebenarnya. Jadi Ya, satu ada. ungkapan ini itu sebenarnya ada 2 kalimat. Ya. Ya, dalam satu, ya kalau kita bilang satu paragraf lah ya. Iya. Satu paragraf itu ada, nah kebetulan ada 2 kalimat nih. Jadi kalimat pertama sampai mana? Dari mana saya? Sampai la taktulu soidah. Nah, Ya. sudah itu satu kalimat, satu jumlah. Yang kedua, kalimat kedua, Wa Wa antum hurum. hurum. oke, wa antum hurum. Nah, untuk wa antum hurum itu jumlahnya jumlah apa? Jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah pasti ada mubtada, ada khobar. Ya. Mana mubtadanya? Antum. Antum. Berarti antum itu isim apa? Isim Apa yang domir. Isim domir. Isim domir itu mabni atau mu'rab? Dia itu mabni. Mabni, oke. Terus kalau mabni itu pasti punya mahal. Mahal apa? Mahal rofa. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Nah, kalau mubtada itu pasti butuh apa? Khobar. Khobar. Mana khobarnya? Oh, belum Hurum. ada. Belum ada. Hurumun. Hurum. Ya, Hurumun. hurumun itu khobar. Sekarang gini, saya mau tanya lagi. Hurumun itu isim kan? Iya. Ya rofa, nasab atau jar? Dia rofa. Rofa. Tanda rofanya mana? Belakangnya. Dhammah. Roma. Oke. Kenapa dia rofa? Karena dia khobar. Nah, gitu ya. Karena dia khobar dari antum. Dari antum. Nah, saya ulang. Ini ungkapan ini ada berapa kalimat? Ada berapa jumlah? 2 jumlah. Jumlah. Oke. Berarti kalau dalam satu ungkapan itu ada lebih dari 1 jumlah, itu berarti harus ada apa istilahnya? Connection. Ya, ada koneksi. Ya, ada koneksinya. Ya, artinya begini. Kata yang kedua itu pasti harus ada hubungannya dengan kalimat pertama. Ya. Harus ada korelasinya dengan kalimat yang pertama. Nah, hubungannya antara kalimat sesudahnya pada kalimat sebelumnya, hubungan antara kalimat kedua dengan kalimat pertama, itu cuma ada berapa pilihan? 2. 2, oke. Pilihannya apa saja? Antara apa dan apa? Antara sifat, hal, atau hal. Kondisi. Sifat atau hal. Kalau sifat, itu biasanya dikasih apa? Kalau dalam terjemahannya kita kasih yang. Tapi kalau yang hal, cakep, yang jelek gitu kan. Kalau hal kita kasih apa? Kalau hal kita kasih padahal atau sedangkan. Oke. Nah, apa yang membedakan antara kalimat kedua sebagai sifat atau kalimat kedua itu sebagai hal, keterangan keadaan? Apa yang membedakan? Yang dilihat adalah kata terakhir dari kalimat pertama. Apakah dia isim nakiroh, apakah dia isim ma'rifah. Oke. Oke, jadi nah, kalau seandainya kata terakhir dari kalimat yang pertama itu nakiroh, maka kalimat kedua sebagai Sifat. Kalau dia nakirah jadi sifat. Oke, sifat kasih yang. Nakiro itu masih umum ya. Biasanya nggak ada alnya. Kemudian kalau kalimat akhir, kata terakhir dari kalimat yang pertama itu ma'rifah, biasanya ada alnya begitu. Maka kalimat kedua sebagai apa? Hal. Sebagai hal. Nah, untuk hal ini ada persyaratan. Persyaratan pada kalimat kedua harus ada 2 syarat atau salah satu dari 2. Apa syaratnya? Ada wa. Ada wawunya dan atau ada itu domir. Domir.
Ya, jadi boleh salah satunya, bisa wa saja, wawu saja, bisa dhamir saja, bisa dua-duanya. Tapi seringnya itu dua-duanya. Jadi ada wa juga, ada dhamir. Kira-kira kalimat kedua pada ungkapan potongan ayat ini itu Hal. posisinya sebagai apa? Hal. 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 Oke. Alasan yang pertama. Wow. Wau. Bukan. Alasannya adalah, bukan itu ciri. Oh, gitu ya. Ma'rifat. Jatuh Isim setelah ma'rifat. Mana yang Marifat. ma'rifat? Yang kita maksud ma'rifat itu yang Soidah. Asoidah. as-saidah. Oke. Jadi nanti itu bisa diterapkan ke semuanya, ke seluruhnya. Jadi kalau misalkan baca Quran kalimatnya panjang, wah pasti bisa dipotong-potong. Nah, ketika bisa dipotong-potong itu, penggalanya itu harus kita tahu. Ini batasnya di mana per kalimatnya, per jumlahnya. Nanti Jadi kita kita kalau hubungkan. baca itu boleh gini ya, la taktulu soidah. Gitu. Ya jangan soida begitu. Kalau mau berhenti ya harus pakai wakof. Soid. Ya, iya. Nah, Soid. takunus soid wa antum. Wa Ya, antum hurum. tapi Gitu, kalau oke. kalimatnya belum selesai, afdolnya langsung. Iya. Tapi kalau berhentinya itu untuk apa darurat, gitu kan, untuk karena nafas kita nggak sampai, boleh dipotong. Tapi selesaikan dulu kalimat pertama. Jangan Iya. overlap gitu ya. Jangan overlap. Jangan la taktulu gitu ya. Iya. Jadi Iya. selesaikan kalimat pertama, baru nanti ulang lagi sedikit, mundur sedikit, baru maju lagi. Iya. Seperti itu. La taqtulus sayda wa antum hurum. Oh ya, catatan di situ. Untuk hurum ya, kata terakhir itu hurum. Hurum itu adalah jamak taksir. Dari Jamak haram. taksir. Bukan. Iya. Bukan, muhrim. Oh, muhrim. Muhrim itu orang yang berihram. Ini ayat tentang haji atau umroh ya. Gini, coba diartikan sendiri ya. Taktul itu artinya membunuh. Membunuh. Asoita Jangan. itu hewan buruan. Hewan buruan itu nggak harus rusa, nggak harus kambing. Itu nyamuk juga Oh, buruan itu. kamu. Oke. Nyamuk, Ja- semut itu. Janganlah kalian membunuh. Kalian membunuh binatang Ah, buruan. Binatang dan wa antum. Jangan pakai dan katanya tadi itu. oh Pada. iya, oh iya, iya. Ayo, Sedangkan kalian sedang Kalian bermuhrim. bermuhrim. sedangkan kalian orang yang berihram. Berikhram. Oh, sedangkan Ah, kalian orang berikhram. berihram itu berarti belum tahallul. Iya. Iya. Nah, begitu. Jadi janganlah kalian membunuh binatang Belum tahalul. sedangkan kalian masih berihram. Orang-orang yang berihram. Belum tahallul, belum selesai. Kalau udah selesai nggak apa-apa, silahkan. Nah, ada 8 nih. 8 yang harus kita jelaskan. Kira-kira nomor satunya apa? Lah. Lah, yang keduanya. Taqtulu. Takutulu. Yang ketiganya. Wau. Wow. Yang keempatnya. Soidah. Soidah. Yang Wa. kelimanya apa? Wa. Oke, wa. Yang keenam. Antum. Tuh. Yang ketujuh. Hurum. Hurum. Ada 8. Yang ke-8. Yang ke-8 kondisinya wa antum hurum. Wa antum hurum. Yang ke-8. Sekarang satu-satu ya dari la dulu. Apa la? Haf. Harf apa? Haf tidak. Haf Tidak. nafi. Tidak tuh jangan. Nahi. Jangan. Haf jangan. Nahi. Ya. Nahi. Nahi. Mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni Sukun. Mabni sukun. Oke, selesai. Kemudian nomor 2. Itu tadi apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Afal khamsah harus lengkap ya. Ya. Mudhari afal khamsah. Terus mu'rob atau mabni? Mu'rob. Rafa, nasab atau jazm? Jazm. Jazm betul. Kenapa jazm? Dijazmkan oleh la.
Jazmkan nunul la. Terus tanda jazmnya pakai apa? Membuang nun. Membuang nun. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa? Isim, Tim. Wawunya isim apa? Domir ya. domir baris yang nempel. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni Mabni apa? Wawu. sukun. Pun. Mabni sukun. Mahal apa? Maharofa. Al Sebagai rofa, apa? subjek, Fa'il. 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 So, nomor 4. As-saida. Isim, Isim apa? isim mufrad. Mufrad. Tunggal. Mu'rab atau mabni? Dia Mu'rab. Bisa mu'rab, berubah. Oke. I'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? nasab, Oke. Kenapa nasab? objek. Maf'ul. Maf'ul bih. Maf- Objek. Maf'ul. Oke. Terus dia kan mu'rab ya. Pasti nasabnya punya tanda dong. Tanda nasabnya apa? Kasroh. Fathah, fathah. Fathah. Ini Ah, as-saida. oh iya. Oke. Fathah. Tidak. Kemudian nomor 5. Wa. Wa. eh, harf. Tadi apa ya? Harf. Harf apa? Ma'rifat yang tadi. Gitu ya? Ayo, Bukan. Harf namanya apa namanya? harf. Harf Hal. hal. Atau Oh, harf hal hal. ya, betul, harf hal. Mabni atau mu'rab? Eh, Ni. Mabni. Ni. Mabni. mabni fathah. Ini fathah. So, kemudian nomor 6. Antum. Antum, isim, Isim Isim. apa? Isim apa? Isim domir. isim domir, Domir apa? domir yang berdiri sendiri. Mufasil. Munfasil. Munfasil. Oh, munfasil. Munfasil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni, Mabni mabni apa? sukun. Sukun. Mahalnya mahal apa? Mahalnya rofa, Mahal apa? Kenapa mahal apa? karena dia mubtada. Mubtada. Oke, tandanya kosong. Nomor 7. Hurum, Isim. isim, Isim apa? isim Im. mufrad. Mufrad atau jamak? Oh. Kan Oh iya tadi. antum itu banyak. Jamak. Oh iya jamak, jamak. 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 Jamak taksir. Jamak taksir. Nah, Oke. jamak taksir itu nggak ada polanya ya. Ya. Harus dihafal. Ya gampangnya gini. Jamaknya nggak ada rumusnya. Jadi kalau nggak ada rumusnya ditaksir aja Taksir. deh. Nah, Taksir. ya, ditaksir. Jadi nggak ada pakemnya ya. Nggak ada patokannya. Mu'rab atau mabni? Hurumun. Im. Mu'rab. Mu'rab. Rafa, nasab atau Itu adalah karena dia jadi belakang itu rofa. Rafa. Kenapa Rafa? Karena dia jadi Dia khobar. 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 Terus tanda rofanya apa? Domah. Nama hurumun. Sekarang yang ke-8 apa ini? Itu jumlah ismiyah Oke, jumlah ismnya dalam lafaz apa? dalam menjadi hal, kondisi. Ya, dalam bunyi apa? Bunyinya seperti apa jumlah ismnya? Bunyinya seperti apa? Bunyinya Wa antum hurum itu maksudnya. Oh iya. Jumlah Antum hurum. ismiyanya yang mana nih jumlah ismiyanya? Ya itu dia. Delapan. Biar lebih jelas gitu. Menjawabnya ya. Oke. Ya, susah banget ya. Ini kosong ya. Kemudian i'rabnya mahalnya apa? Mahal. Dia mahalnya. Oh ngikutin ini soida. Enggak. Itu kok ngikut itu kalau sifat. Oh kalau sifat ngikutin itu. Kalau enggak berarti dia apa ya? Kalau hal itu punya jatah i'rab sendiri. Hal itu harus apa? Oh, harus ini nasab. Berarti mahal nasab. Mahal. Ya, hal itu punya jatah i'rab sendiri. Kalau sifat yang ngikutin aja, ngekor aja. Ngekor soida kalau sifat ya. Iya. Oke, mahal nasab. Kenapa ini mahal nasab? Karena hal. Nah, karena hal itu memang punya i'rab sendiri, punya ciri khas. Tandanya kosong ya karena dia ya sudah kayak gitu aja ya. Alhamdulillah. Dulu kaidah-kaidah itu kan sudah dibagi kan materinya. Sudah pernah dibaca belum?
Tapi kan Udah lupa. udah lupa karena udah nggak dibahas kali, nggak Udah jadi. dibahas ya beberapa kali, terus kemudian kok agak alot gitu kan. Ya Sekarang disampaikan sudah lagi. saatnya, berarti udah naik Nah, tingkat ini. udah saatnya itu begini. Gini aja, nanti baca sendiri dulu, tapi jangan semua. Ini aja, fokus di 1, 2, 8, 9. Itu aja dulu. 1, 2, 8, 9. Oke. Ya, jangan semuanya. Itu nanti gini loh, kayak kayak kita itu belajar jadi tukang pijit gitu. Jadi harus mengetahui anatomi. Nah, Oh jadi iya. ini kalau urat ini itu salurnya kemana? Urat ini Ya. itu kayak refleksi gitu ya. Jadi udah kebaca. Kalau begini kebaca ini, pasti ke sini ke sini ke sini. Pasti kaidahnya ini. Jadi ada kaidah itu nggak pernah nyambung tuh ada. Iya. Kalau kita nggak tahu sambungannya, tapi ada kaidah itu selalu ada butuh kaidah itu mulu, butuhnya itu saja. Dan itu sering terjadi. Jadi Iya. misalkan, Kalau gitu gini aja Pak Ustadz, minggu depan kan kita bahas saja yang 1, 2, 8, 9. Kalau waktunya cukup kita hanya membahas itu, nggak usah bahas ayat gitu kali ya. Jadi kita mulai maju. ya, Ya udah. jadi itu 1, 2, 8, 9, 12. 12 akhir Nah, tambahin 12. Iya, 12. Karena nanti 12 versus 1. ya betul masih ingat tuh. Jadi 12 itu sebagai solusi kebuntuan pada kaidah 1. Jadi apa ya istilahnya, kaidah 12 itu adalah kaidah pendamping pada kaidah 1. Ketika ada jalan buntu di kaidah 1, ternyata itu bisa diselesaikan dengan kaidah 12. Jadi makanya dan begini, satu, kenapa itu kita sambungkan? Karena 12 itu tidak akan pernah terjadi tanpa ada kaidah 2. Gitu ya. Nah, jadi anatominya seperti itu. Kaidah 12 itu pasti harus ada didahului kaidah 2 terlebih dahulu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk 12 itu nggak bisa. Tiba-tiba 12 itu nggak bisa. Harus terlebih dahulu ada yang mendahului, kaidah yang mendahului, dan kaidah yang mendahului itu pasti 2. Artinya, kaidah 12 itu pasti tersambung dengan kaidah 2. Tapi kaidah 2 tidak bergantung kepada 12. Kaidah 2 itu bisa mandiri. Kaidah 2 bisa menjadi jalan kaidah 12. Kaidah 2 bisa menjadi jalan dari kaidah 8. Kaidah 2 bisa menjadi jalan bagi kaidah ke-9. Jadi 2 itu, jadi ada 8, 9, 12 ini kadang didahului oleh 2. Kadang berhubungan dengan kaidah 2. Dan seringnya begitu. Kalau 12 wajib dengan 2. Kalau 8 itu tidak harus, tapi kadang-kadang berhubungan dengan 2. 9 itu 99% didahului oleh kaidah 2. Jadi itu kaidah-kaidah yang saling bersinggungan ya di dalam apa namanya, suatu kata yang melibatkan huruf yang sakit, yaitu wawu sama ya. Itu pasti ada kesan. Jadi difokuskan di 5 kaidah aja dulu. 1, 2, 8, 9, 12. 9, 12. Atau gini aja Pak Ustadz, minggu depan kita mungkin supaya masih fresh, langsung kita bahas yang 5 ini, baru habis itu ngerjain PR. Kalau misalnya syukur-syukur waktunya masih ada, baru kita bahas ayat. Kalau enggak, ya udah. Nggak panjang kok. Bahas kaidah itu nggak panjang. 5 menit juga cukup. Ya. Tapi bingung, kalau bisa ngikuti. Sendiri aja bingung. Kalau nggak bingung itu 5 menit juga cukup. Kalau nggak bingung, catatannya kalau nggak bingung. Nah, kalau bingung kan diulang-ulang. Iya. Masalahnya kan dibingung. Ya, gitu aja. Ya. Tapi ini tuh dibaca dulu. Ya, difokuskan di situ. Dilokalisir ya. Nggak usah baca yang lain, itu tutup semua yang lain. Ya. Yang lain itu anggap tidak ada dulu. Mau 3, 4, 5, 6, 7 itu ntar aja.
10, 11, apalagi 13, sampai 19 yang terakhir. Kan semuanya ada kaidahnya 19. Nggak usah, tutup mata dulu sama yang lain. Pokoknya Iya. fokus 1, 2, 8, 9, 12. Itu dijamin paling sering terjadi. Oke. Termasuk yang tadi kita bahas seperti saat, sya'a tadi itu. Itu juga Ya. melibatkan kaidah-kaidah tadi itu. Ya. Ya. Nggak kemana-mana, nggak akan melebar kemana. Muter di situ. Ya, baik. Nah, sekarang di ayat berapa sekarang? Dan 3. 93 ya. Mungkin 93 cuman agak panjang, cuman ada 2 kotak tapi Asayna dan usyribu. Asayna. Asayna dan na di belakang. Na di belakang itu artinya apa? Kami. Kami. Hmm. Berarti sebelumnya na itu ada kata apa? Asoy. Asoy. Kata dasarnya apa? Ain. Ein Ain. sin. Bu Ani di mute itu. Oh, Ain. Ya. Oke. Jadi Ain. ain, sod, sama ya. Asot. Ya. Kira-kira yang sudah pernah kita tahu dalam bahasa Indonesia apa itu? Dengan kata dasar ain, sod, ya. Oh, asoya. Asoya. Maksiat. Oh, iya betul. Oh. Jangan fokusnya pada ain, sod, apa ya sod? Itu ada tambahan-tambahan belakang depannya. Apa jadi kayak apa? Kita pakai Maksiat. Maksiat ya apa artinya? Aslinya itu durhaka. Ya. Nah, maksudnya durhaka itu tidak patuh. Makanya dibilang maksiat. Cuman kan konotasi bahasa Indonesia kan sudah beda ya dengan aslinya. Ya jadi kemaksiatan itu karena adanya ketidakpatuhan. Asa itu nggak patuh, durhaka. Itu asoy. Nah ini kira-kira ini bentuknya apa? Asoy ini bentuknya fi'il apa isim? Itu fi'il madi. Jadi arti lengkapnya adalah asoyna. Kami telah berbuat tidak patuh. Oke, kami telah durhaka. Ya, kami nggak patuh, kami nggak mau ikut. Kalau diartikan bahasa Indonesia, asoyna kami telah asoy. Salah. aso tuh kan. Bahasa Arab itu. Asoyna. Kemudian usyribu. Usyribu itu fi'il madhi tapi pasif. Oh iya. Ya, dari fi'il madhinya ikut wazan af'ala. Af'al. Kalau af'ala berarti bunyi aslinya adalah ashroba. Asyarawa. Kemudian dikasih wawu menjadi ashrobu gitu kan. Oke, ashroba dulu. Af'ala ashroba. Kemudian rumus pasif, masih ingat nggak? Rumus pasif untuk fi'il madhi. Rumusnya IU. balik. UI. Nah, jadi ashroba menjadi Usyribu. ushriba. Oh, 1000. Ushriba ya. Ushriba dulu kan belum dikasih wawu. Usyriba. Dari ashroba menjadi Usyriba. ushriba. Kemudian dikasih wawu menjadi Usyribu. nah gitu. Jadi ushribu itu adalah fi'il madhi pasif untuk jamak orang ketiga. Iya. Fi'il madhi Mereka. pasif untuk jamak tapi orang ketiga. Oke, jamak tapi orang ketiga. Mereka berarti ya. Ya, mereka. Jadi kalau 3 huruf syariba yashrobu itu artinya kan minum ya. Tapi kalau ushribu itu dipasifkan artinya meresap, diresapkan itu ya. Mereka diresapkan, meresap ke dalam hati.
Biasanya kalau dipasifkan itu balik gandengannya qulub, qalb, apa namanya, hati. Meresap itu kalau bahasa kita mungkin mendarah daging gitu. Embedded kalau bahasa Inggrisnya. Iya, nah itu udah mengakar, Akar. berurat berakar istilahnya itu. Udah susah dihilangkan, susah dicabut itu usyribu. Oke, jadi usyribu mereka telah diresapi atau diresapkan. Kayak proses. Nah, ini ada. Selain ini kata-kata yang masih belum tahu nggak Pak? Jangan sampai belum tahu semua. Iya enggak. Lupa semua. Lupa semua. Oke, kita urut aja ya. Ya, Akhadna, ini kan sama ini, ada na di belakang. Berarti fi'il apa? kami fi'il madi. Oke, kata dasarnya akhoda kan? Akhoda itu apa artinya? Ahoza. Mengambil. Mengambil. Nah, Dan berarti ketika kami mengambil, ini telah mengambil gitu ya. telah mengambil. Itu tinggal kata dasarnya aja dulu dikuasai. Ya. Mengambil. Akhoda, mengambil. Berarti akhodna kami ambil. Kemudian, kalau bahasa Inggrisnya apa? Take ya. Take. Mengambil. Take. Nah, misako. Misak itu perjanjian. Makanya di apa namanya? Di Bible itu kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu karena bahasanya misak. Ketika kami telah mengambil Perjanjian. Kemudian ada rofa'na. Nah, rofa'na ini lagi-lagi ada na di belakang. Ya, kami Sebelumnya sukun. Berarti fi'il apa ini? fi'il madi. Fi'il madhi. Kata dasarnya rofa'a. Rofa'a masih ingat artinya rofa'a? Oh, bukan arafah ya? Bukan. Rofa'a. Ayo. Rofa'a itu mengangkat. Angkat. Berarti kalau rofa'na artinya? Kami telah mengangkat. Nah, kami telah mengangkat. Oke. Satu-satu dulu, nanti disambung sendiri. Ini mencoba untuk menelusuri ini masih ingat atau tidak. Karena nggak ada kotaknya nih. Iya. Fauqa kum. Ada berapa kata nih? Ada 2. 2. Kalau kumnya nggak usah ditanyakan kan sekarang tinggal fauqa. Iya. Ingat artinya fauqa? Atas. Kalau fauqa itu, betul, di atas. Atas. Apa bedanya atas dengan ala? Ala dengan fauqa, sama-sama atas. Masih ingat? Ala tuh nempel apa gimana? Betul. Kalau ala itu nempel, kalau fauqa itu nggak nempel. Mungkin persamaannya itu kalau ala itu pakai on. Kalau fauqa itu above. Kira-kira seperti itu. Misalkan on the table. On the table. On itu nempel. Ala. Alal maktab. Alal ma'idah. Itu pakai ala. On. Sedangkan fauqa itu above. Oke. Nah, jadi fauqa itu fi'il apa isim? Fauqa isim. Fauqa isim. Isim apa? Kira-kira? Isim lokasi, tempat. Ya, tempat. Isim zorof. Zorof makan. Baik. Kemudian at-tur. Tur itu isim kan? Ada alnya. Ya. Apa artinya tur? Tur. Bukit Tur bukan? Gunung. Ya, tur itu bukit. Bukan bukit tur. Tur itu bukit. Itu bukit, bukan bukit. Bukan. Ya sama kayak kita begini. Gunung bahasa Arabnya apa? Jabal. Gunung. Jabal. Kalau Jabal Rahmah apa? Gunung Rahmah. Gunung Rahmah. Iya, kita kan seringkali di bolak-balik Jibalu. Banyak kata-kata Jibalu. Oke, Jabal. Gunung Jabal Rahmah. Nah, itu kan Jabal itu sudah gunung. Iya. Seringkali kita itu boros kata. Ya, tur itu bukit. Cuman di situ kan dikasih al itu coba. Al itu fungsinya apa? Ya, atur. Tuh ngasih tahu. Definitif. Oke. Jadi seperti the. The. Bukit itu.
Jadi bukit Iya. mana? Bukit itu, ya Bukit apa pasti yang ya. dimaksud? Bukit apa Sinai. ini? Sinai. Waturis sini wah ada. Iya, bukan Bukit Tur Sinai. Ya, Sinai. Iya. Namanya Oh, Sinai atau Sinai. Sinai, Tur Sinai, Waturis Sinai. Ya, Turi Sinin. Oh iya, Macam-macam. betul. ya. Makasih Ustaz. Amin. Oke. Amin. Kadang itu kalau bahasa Arab itu menyebut Sinai itu di dalam Al-Quran itu ada beberapa ini istilah ya. Ada di surah At-Tin itu waktu risinin. Iya, Sinai itu disebut sinin. iya sini nah. Tapi juga kadang disebut Saina'ah. Hmm. Waktu risaina'ah. Oh, Itu itu di mana, seperti Pak? di surah Al-Mu'minun ayat 20. Al-Mu'minun ayat 20. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. Surah Al-Mu'minun juz 18. Surat 23 Aha, ayat 20. ayat 20. Turisaina. Oh iya, Ah, ya kan? Nyebutnya beda kan? Tapi sama. Sinai juga kalau orang sekarang nyebutnya Sinai. Ya kan ada yang orang Arab itu kan macam-macam dialek logatnya kan macam-macam. Ya, Al-Quran mengakomodir itu. Ada yang bilang Saina, ada yang bilang Sinin, ya sudahlah dua-duanya diakomodir. Yang Sinin diakomodir di Suratin, wa Hmm. turi Sinin, wa hadzal baladil amin. Karena menyesuaikan, kenapa dipilih di sana Sinin di dalam Suratin? Karena di sana ingin mempunyai apa namanya istilah kemarin. Rhyme gitu. Agar akhirannya sama itu, rimanya sama ya. Rhyme. Wattini wazzaitun berakhiran Itu. nun. Hmm. Nun. Waturi sinin Wah, wahadzal baladil amin. Amin. Makanya tidak dipilih Saina tapi dipilih Sini. Kalau yang di sini Saina karena dia di tengah-tengah gitu kan. Wasyajaratan takhruju min turi Saina atambut. gitu. Nah, jadi yang dimaksud tur di sini adalah bukit-bukit apa? Ya bukit Sinin atau Saina. Oh, itu kalau di terjemahan gunung ya. Nah, Bahasa boleh. Zaman Ya, bahasa Indonesia tuh gunung ya gunung atau bukit. tinggian. Kalau bukit tuh kayak apa ya? Bukit tuh Kil. kayak gila. Ah, ya Kalau bisa gunung. Gunung atau ada yang Jabal itu gunungnya, Tur itu bukitnya. Ada yang dibalik, hmm, Tur itu gunungnya, Jabal itu bukitnya. waduh. Kalau berkaca pada Jabal Rahmah itu kan pendek. Heeh, Jabal Rahmah di Padang Arafah itu kan pendek kan. Kita pendek. naik pun nggak capek, nggak perlu pakai apa kayak orang pendaki itu nggak perlu. Nggak capek, cuma berapa meter ke atas. Saya. Tapi kalau di Sinai Belum pernah nih ke Gunung Sinai. Aduh. itu siapa ibunya Bu Ani itu kan cerita itu semalaman itu naik Mm-mm. Oh ya, iya. Cintanya keluar, Bu. Pernah naik sampai ya semalaman. Onta ya, semalam Pak? semalaman itu kan naik onta kan nggak kuat Iya. kan? Iya. Sama bapak itu kan waktu itu. Iya. Nah, itu Waalaikumsalam warahmatullahi itu, wabarakatuh. itu cerita lama itu sampai semalaman artinya itu tinggi Mm-mm. naik ke Sinai itu di tempat Mm-mm. Nabi Musa terima wahyu Ayo. ramai karena yang berkunjung ke sana bukan hanya orang Muslim orang Yahudi orang Nasrani pun di sana karena Mm-mm. Bukit Sinai itu ya diceritakan baik di dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran. Mm-mm. Semuanya ada ceritanya. Makanya semuanya ke sana. Jadi multi agama, tiga agama lah yang ke sana. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oke, jadi tur. Tur itu bolehlah diartikan gunung ya. Tergantung kalau gunung itu Jabal itu dianggap yang lebih tinggi ya berarti tur itu bukitnya. Tapi kalau tur itu melihat fakta, kalau Jabal Rahmah segitu pendek saja dibilang Jabal, berarti Jabal itu yang pendek sebenarnya. Iya. Kalau Sinai yang begitu tinggi dibilang tur, berarti tur itu adalah gunung. Gunung. Oke.
Kemudian khudu. Khudu ini adalah bentuk fi'il amar dari akhoda. Mengambil ya. Nah, berarti fi'il amarnya khudu, kalian ambillah. Kalian ambillah. Nah, gitu ya, khudu. Jadi ada hamzah yang hilang. Khudu, asalnya khudu ya, menjadi khudu. Kalian ambillah. Kemudian ini, atainakum ada berapa kata? Ada 3. Ataina. Nah, ada 3. Nah, yang tengah apa? Yang tengah. Yang tengah Kan 3 itu atai. besar. Nah. Yang Nah, tengah. Nah, yang tengah nah. Nah, sebelum nah itu kan panjang ya kan? Ya, Nah, itu artinya kami. Nah, berarti sebelumnya nah apa bacanya? atai. Atai. Ingat, atai itu ada 2, ada yang A-nya pendek sama A-nya panjang. Kalau atai, ini panjang atau pendek? A-nya. Panjang. Panjang kan? Kalau atai berarti mendatangkan. Mendatangkan. Oh iya. Mendatangkan itu berarti memberi. Mendatangkan itu maksudnya adalah memberikan. Kamu Tapi memberikan. kalau A-nya pendek, itu artinya datang. Oh. Ya, Jadi beda kalau ya. ada tambahan alif berarti jadi mendatangkan sesuatu. Kalau datang, Mendatang, datang aja. datang aja. Gitu ya. Jadi mendatangkan itu biasanya sinonimnya memberi. A'toina. Seperti inna a'toina kal kautsar. Nah, itu ataina sinonim dari a'toina. Memberikan. Oke, kemudian kuatin ya, kuat ini sudah jadi bahasa Indonesia. Power. Ya, kau kuatin dengan kuat, dengan teguh, dengan kokoh, tidak gampang apa namanya, tidak gampang ketiup angin kayak gitu ya, kuatin. Kemudian wasma'u ini kalau dipenggal wawunya bacanya apa? asma. Isma. Is. Isma'u. Nah, isma'u. Ini kira-kira fi'il atau isim? Fil. Feel. Fi'il Fil apa? Fil Fi'il amar. amar. Kalau begitu isma'u artinya Mendengar. Dengarlah. Oh Dengarlah. iya. perintah, perintah. Fi'il amar. Dengarlah. Dengarkanlah. Dengar. Kalian Ada dengar. wawunya, ada wawunya. Kalian Dengar- dengarkanlah. Nah, kalian dengarkan. Ya, sudah. Sekarang coba kita artikan dulu dari sini sampai. Ya, jangan panjang-panjang. Dan ketika kami telah mengambil Janji. Berjanji. perjanjian kalian, Terus. warofakna, kami telah dan Jangan. Sebentar, artikan dulu. Rofa'na itu artinya apa? Mengangkat ya? Mengangkat. Mengangkat. Butuh file nggak? Kami iya telah butuh file. Butuh. Filenya mana? kalian. Nah. Hah? Kami, Oh, kami. Kami. Oke. Butuh Kami. mengangkat tuh butuh maf'ul bih. Butuh. Oke, maf'ul bih kira-kira mana? Cari yang langsung. Tur. Tur. Maka nanti lompat dulu dari fa'il, fi'il, lompat dulu ke sini. Oh ya, dan Baru ke kami sini. telah mengambil bukit, Mengangkat. Mengangkat gunung. gunung, Mengangkat gunung itu, Betul. mengangkat gunung itu terus di atas kalian. di atas kalian. Nah, jadi kami dan kami telah mengangkat gunung itu Gunung di atas itu kalian. di atas kalian. Nah, ini maksudnya apa? Jadi di kala setelah pasca Exodus dari Mesir, membelah laut dari Mesir, Fir'aun tenggelam, ini kan Bani Israel dan Nabi Musa dan Nabi Harun kan menyeberang. Ketika menyeberang itu sampai ke daratan, di situ sudah disambut oleh gurun dan pegunungan Sinai. Kemudian Nabi Musa diperintah Allah untuk naik. Ada aturan kan? Tetapi kemudian mereka itu pada melanggar peraturan Taurat. Maka Allah mengancamnya dengan cara apa? Wa id akhadna mitsaqakum. Kami mengambil perjanjian kalian. Maksudnya mengambil itu adalah menuntut ketaatan. Perjanjian itu maksudnya di situ perintah dan larangan. Jadi ada perintah Allah, perintah Tuhan, dan larangan Tuhan itu disebut perjanjian. Makanya dalam Bible itu disebut perjanjian. Ada Old Testament, perjanjian lama, Mithaq, apa namanya, Mithaq Qadim, perjanjian lama, dan Mithaq yang jadid, perjanjian yang baru.
Perjanjian baru itu Injil, perjanjian lama itu Taurat. Nah, ketika kami mengambil perjanjian kalian, maksudnya ketika kami menuntut ketaatan kalian di dalam menjalankan perintah maupun larangan, ketika kalian itu tidak patuh, maka warafa'na fawqakum tur. Itu betul-betul yang namanya Gunung Sinai yang gitu gede itu diangkat, tercabut seperti pohon tercabut dari akarnya, diangkat sambil mengancam, sambil melalui lisan Nabi Musa, Allah mengancam Bani Israel, kalian mau taat apa enggak? Kalau enggak taat, ini gunung ini bisa Diangkat. menimpa kalian. Itu udah diangkat, udah naik. Itu gunung udah naik. Itu gunung udah naik. Oh, kalau kalian nggak mau taat, ini kalian bisa terkubur di bawah gunung. Buat tindih loh. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka meminta ampun, taubat, ya sudah. Akhirnya taruh lagi tuh sama malaikat tuh. Ditaruh lagi. Itu penafsiran, tafsiran yang mayoritas ya. Jadi mayoritas para mufassir itu menafsirkan bahwa yang namanya fauq wa rafa'na fawqakum itu terjadi secara fisik. Betul-betul terjadi secara fisik kala itu. Jadi kayak film kartun gitu, itu gunung terangkat. Kalau tafsiran yang lain itu bukan secara fisik. Tafsiran model kedua, bukan secara fisik, tapi karena mereka, Bani Israel itu kan mukimnya waktu itu ada di lereng gunung. Di lereng Gunung Sinai. Di bawahnya. Artinya, Gunung Sinai itu kan ada di atas. Jadi bukan diangkat, tapi ada di atasnya. Karena mereka ada di kaki gunung. Menimpakan itu maksudnya bukan ditimpa, diangkat, tetapi bisa diledakkan atau dilongsorkan sehingga bisa terkubur dengan longsorannya itu atau dengan ledakan. Itu tafsiran kedua. Jadi ada dua model tafsiran. Yang tafsiran yang pertama dan itu yang paling banyak adalah tafsiran secara fisik. Bahwa betul-betul yang namanya Sinai, Gunung Sinai itu betul-betul terangkat seperti pohon tercampur dari akar. Sambil memberikan ancaman kepada Bani Israel yang tidak patuh akan peraturan baik perintah maupun larangan. Kalau tidak mau ini ditimpakan atas kalian, maka khudu kalian ambillah ma'atainakum. Apa artinya? Apa yang kalian Apa yang kami telah berikan kepada kalian. Kalau nggak mau gunung Tur atau gunung Sinai itu menimpa kalian, maka khudu kalian ambillah ma'atainakum apa yang kami telah berikan pada kalian. Apa yang telah kami berikan pada kalian itu maksudnya apa? Taurat. Berarti kata-kata khudu itu maksudnya apa? Ambillah itu maksudnya apa? Berpegang apa? Ya, Berpegang teguh. teguhlah atau laksanakanlah dengan baik perintah di dalam Taurat itu. Biquwatin, dengan teguh wasma'u, dan mendengar. dan kalian dengarkan dengarkan apa yang dibilang oleh Musa sama Nabi Harun. Jangan dicuekin. Lalu mereka berkata, sami'na, kami telah mendengar, wa asaina, dan kami telah tidak patuh. Tidak patuh, durhaka. Nah, ini maksudnya. Ketika mereka diperintahkan untuk khudu ma atainakum biquwwati wasma'u, mereka bilang itu maksudnya mereka menjawab Bani Israel. Jawabannya mereka apa? Ya, kami telah dengar, tapi kami nggak patuh. Gini maksudnya. Sami'na itu diucapkan dalam bentuk lisan, tapi hatinya bilang asoin. Jadi yang qalu dalam lisan itu sami'na. Asoina itu diucapkan dalam hati. Bodoh amat. Nah, kayak gitu ya. Saya nggak mau taat. Tapi dalam hati. Iya.
Jadi di lisannya itu seperti Samina, ya, kami Ya, tahu. iya benar-benar nggak mau. Tapi hatinya asoy. Oh, iya. Itu Bani Israel itu begitu modelnya. Hmm. Kenapa mereka bilang asoyna? Kenapa? Karena wa usyribu. Berat. Meresap tadi. Mereka telah diresapi Mereka telah dirasapi fi di qulubihim dalam hati mereka. al-ijla, Ijla. patung Patung, anak sapi. patung anak sapi ya. Patung anak sapi. Oh. Karena mereka itu sudah terkontaminasi dengan akidahnya orang Mesir. Hmm. Kan Proses. bagaimanapun, ya Bani Israel itu kan pendatang ya di sana, imigran, bukan penduduk asli, bukan pribumi. Datang ke Mesir sejak Nabi Yusuf, 400 tahun sebelum Nabi Musa. Nah, pergaulan interaksi 4 abad kurang lebih dengan Bani Israel di mana dengan Bani apa namanya suku Kipti ya, orang-orang Kipti, orang-orang Mesir segitu lama di mana mereka itu menyembah berhala, terutama mendewakan sapi, maka mereka pun ikut-ikutan. Padahal mereka punya kitab. Itu bikufrihim, karena kekafiran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Qul Katakanlah bi'sa ma, dengan apa tuh? bukan, bi'sa itu seburuk-buruk. Oh, bisa. Oh, seburuk-buruk. Kalau bi'sa ma, alangkah buruknya. Atau Seburuknya. seburuk-buruk sesuatu. Ma itu sesuatu, apa yang ya. Seburuk-buruk sesuatu, ya'murukum bihi imanukum. Imanu ini fa'il dari ya'muru. Ya'muru artinya memerintahkan atau mendorong. Jadi alangkah buruknya iman kalian yang mendorong kalian untuk melakukan penyembahan terhadap patung anak sapi. Jadi ini adalah kul ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Bani Israel, alangkah buruknya iman kalian yang mendorong kalian untuknya itu maksudnya untuk kepada al-ijla, patung anak sapi. In kuntum mu'minin, jika Kalian ini bukan perintah kepada Nabi Musa, maaf. Ini perintah katakan kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini sejarahnya itu maju mundur gitu ya. Hmm. Ini Ini Nabi Muhammad. konteksnya kenapa perintah itu terjadi mungkin gitu ya. Jadi Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan orang Yahudi di Madinah, itu diceritakan dulu kondisi nenek moyang mereka. Artinya nenek moyang kalian begitu, apalagi kalian gitu loh. Jadi kalian kalau bicara seperti ini, itu sudah terjadi di masa lalu, di masa Nabi Musa. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru kalau kalian bohong, kalau kalian itu adalah pendusta. Kalau kalian itu cuman hanya manis di mulut, tapi sami'na di mulut, tapi asoina di dalam hati, itu bukan sesuatu yang baru. Karena ribuan tahun yang lalu nenek moyang kalian di zaman Nabi Musa pun pernah mengatakan hal yang sama, sami'na wa asoina. Maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Karena kalau mereka diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, mereka bilangnya apa? Kami cukup dengan Taurat, kami nggak perlu Al-Quran. Al-Quran itu Taurat itu sudah lengkap, kami sudah nggak butuh Al-Quran. Oleh karena itulah maka sasaran tembaknya adalah alangkah buruknya iman kalian kepada Taurat. Kalaupun toh ternyata nenek moyang kalian pun ternyata masih menyembah patung anak sapi dikala Taurat sudah turun dan ketika Nabi Musa masih ada. Nabi Musa masih ada, Taurat pun sudah melarang, tapi nenek moyang kalian masih tetap menyembah patung anak sapi. Maka komentarnya adalah alangkah buruknya iman kalian yang mendorong kalian untuk melakukan hal yang seperti itu. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Taurat. In kuntum mu'minin itu beriman kepada Taurat.
Wong beriman kepada Taurat kok kayak gitu. Katanya beriman kepada Taurat kok masih menyembah patung anak sapi. Katanya kalau dalam konteks Nabi Muhammad banyak yang dilanggar oleh orang-orang Yahudi itu yang tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Mereka apa ya, banyak. Mereka kalau berdagang itu kalau bermuamalah itu ambil riba itu biasa. Mereka melanggar aturan yang ada di dalam Taurat itu sendiri. Baik. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Sadaqallahul Allah turmarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhum minhum jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ani. Bunda Santi, yuk. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Waalaikumsalam.